Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqus salam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi arsalallahu litawdihil ahkam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam amma ba'd. Ashabal fadilatul a'izzah, para kiai, ibu nyai, para ustad ustadah, wa ala ru'usihim hadratul walid Syekhina wa murabbi ruhina Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kesabaran dalam membimbing kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Nyai Haris dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren, di mana dulu saya waktu pertama meniti jadi mubalik, maka tempat ini menjadi tempat di mana saya bulak-balik mendapat bimbingan dari Al-Maghfurlah Kiai Haris. Yang saya hormati Ketua PCNU dan seluruh jajaran Muslimat, Fatayat, Ifnu, IPPNU, Ansor, Kiai Ajiz dan seluruh jajaran, sahabat saya Kiai Ali Murtado, dan semua yang hadir. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Pertama-tama tentu saya sangat bahagia Bapak Ibu untuk hadir tempat ini. Bahagia karena bisa mendampingi guru kita tercinta Kiai Said. Beliau adalah inspirator, beliau adalah sosok yang menjadi cerminan bagaimana ulama-ulama Nahdlatul Ulama membesarkan anak-anak muda seperti saya. Saya tidak mungkin punya gelar doktor kalau beliau tidak mengujinya. Tepuk tangan untuk Kiai Said. 2 hari lagi beliau akan ulang tahun. Jadi saya ingin kita semua membaca Fatihah untuk beliau. Semoga diberikan panjang umur, kesehatan, dan kesabaran membimbing kita semuanya. Untuk Kiai Said Aqil Siraj, Al-Fatihah. Kedua, saya barusan bilang ke Buya Said, Buya, saya dengan Bu Nyai itu didekatkan karena ada tadarus kubro, Kiai Ibad dan kawan-kawan untuk terus keliling dari satu masjid ke masjid lain, dari suatu pesantren ke pesantren lain. Dan inilah kekuatan Al-Quran. Ayah saya lahir di Ciledug di Cirebon. Beliau salah satu Dewan Hakim Tahfiz Quran tingkat nasional. Jadi pas hari ini saya mendapatkan barokah Al-Quran itu karena Bu Nyai terus-terus ngingetin saya, istri saya Bu Upik, untuk jangan melupakan Al-Quran. Inilah sebenarnya kekuatan kita Bapak Ibu. Kalau ada orang mengkritik Nahdlatul Ulama, kapan katanya ngaji Qurannya? Kita bilang kita tidak pernah setuju dengan orang yang ayo kembali kepada Quran hadis. Kita katakan kita tidak pernah meninggalkan Quran hadis. Kita belajar nahwu, kita belajar sorob dan sebagainya. Kayafhamu ma'ani al-Quran wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Oleh sebab itu saya diingatkan kembali oleh sosok Al-Maghfurlah Kiai Haris. Dulu favoritnya mubalik itu Buya, itu pasti ceramah di majelis taklim Hidayatullah Yukeng. Dan yang datang itu pasti kelompok Jakarta yang anti Soeharto. Ketika itu ada Habib Zamulul Lail, lalu juga teman-teman yang lain. Satu-satunya yang agak mirip, yang membawa nilai kekiaian itu hanya Kiai Haris loh Pak. Kalau mubalik itu kan asal ngomong soal salah soal lain. Kalau saya, rumah saya di Mampang, itu dengar mubalik-mubalik itu ya Allah, kuping tuh kayak begana ya Kang Aziz. Mereka teriak, ini adalah zaman krisis multidimensional.
Kita harus mendekatkan diri pada Allah. Yuk, mulai besok kita tahajud siang malam. Kan lucu tahajud siang malam. Itu nggak jelas ngajinya, padahal jelas Qur'annya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail ay ba'dil lail. Ada lagi pejabat-pejabat yang sok-sokan ingin pakai hadis, padahal pejabat ya pejabat aja, Pak. Lalu dia tanya saya, Kang Maman, saya minta hadis tentang pentingnya pendidikan. Saya kasih tahu Kang Ajis 10 kali hadis itu. Akhirnya dia pede. Bapak Ibu, dukung program pendidikan saya karena Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir." Nah, yang menjaga seluruh dakwah Islam agar selalu ada pada relnya adalah para ulama. Kiai Haris ini salah satunya yang datang ke UK. Dia kasih tahu tuh para mubalik-mubalik yang ngawur-ngawur itu dengan caranya sendiri. Lalu diajaklah saya sebagai seorang santri. Seperti hari ini saya terus dibimbing oleh Buya Said Akil Siraj, Bapak, untuk bahwa NU selalu memberikan ruang untuk anak-anak muda. NU selalu memberikan ruang agar pesantren itu semuanya bisa berkembang. Entah berapa ratus, berapa ribu pesantren yang diinspirasi oleh Buya Said Akil Siraj untuk besar. Berbagi ilmu dan lain sebagainya. Inilah hebatnya Nahdlatul Ulama. Maka poin terakhir, Bu Nyai, saya ketemu putra-putri panjenengan. Saya bilang ayo kita silaturahmi. Tetapi di samping silaturahmi ada silatul fikri. Kebetulan adik saya memimpin Habit Trend yang bisa ngambil CSR dari Bank Indonesia. Kita mulai untuk kemandirian pesantren. Dulu Gus Dur minta kepada Gus Yus, Kiai Yusuf Muhammad, untuk memperjuangkan spending mandatory pendidikan. Akhirnya dapatlah 20% dana pendidikan dari APBN. Tetapi setelah PKB memperjuangkan 20% yang kalau hari ini APBN 2025 itu sekitar 732 triliun. Bapak-bapak tahu uang 1 triliun? Kalau Bapak punya uang 1 triliun lalu belanja tiap bulan itu 1 miliar, 72 tahun tidak akan habis. Kalau punya uang 1 triliun, Bapak, lalu kita bikin jalan raya depan itu, Cirebon Bandung, kita bisa membuat jalan itu 38 kilometer. Kalau kita punya uang 1 triliun, dibelikan seblak penuh ibu-ibu. Tetapi mana yang sampai ke pesantren? Undang-undang pesantren digolkan. Buya Said terus bilang tentang pentingnya hari santri. Muhammadiyah tidak dukung. Beberapa partai Islam termasuk PKS, ibu-ibu, dan P3 hari itu bertanya, kenapa harus ada spesialis seperti ini? Hukum itu harus umum. Buya tidak peduli, yang penting negara harus mengakui, harus ada pengakuan. Tetapi ketika sudah jadi hari santrinya, sudah jadi undang-undangnya, uangnya masih dipegang sama orang lain. Kita tidak punya santri yang ada di Bappenas kecuali 1-2 orang. Kita tidak punya santri yang ada di Menteri Keuangan kecuali 1-2 orang. Makanya Sri Mulyani tanya saya, emang pesantren itu nyumbang apa untuk pembangunan? Berapa dana yang bisa dihasilkan dari pesantren? Bahwa Pak, inilah yang selalu menjadi poin-poin penting Buya keliling kemana-mana. Bahwa santri harus terus speak up, terus bicara, terus meyakinkan. Pertama meyakinkan bahwa inilah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Thoriqati Nahdlatul Ulama. Ucapan Buya yang selalu ditancap di hati kami adalah nahnu ahlul haq, kamilah pemilik kebenaran. Wa ma ba'dal haq illa dhalal. Dan kebenaran itu harus diimplementasikan dengan kerja-kerja serius. Pondok pesantren ini tidak semuanya mungkin jadi kiai, Pak. Kiai saya dulu namanya Kiai Ali Imron, adik iparnya Kiai Ilyas Ruhiyat. Saya 6 tahun di Baitul Arqam. Setelah itu saya pindah ke kajian di Kiai Abdullah Salam, diajar langsung oleh putranya Kiai Abdul Nafiq Abdullah Salam. Terakhir saya di Jombang, tadi malam saya di Jombang ibu-ibu, di Kiai Taufik Rahman Fatah, putra ke-8-nya Kiai Fatah, adiknya Mbak Nasir.
Nah Bapak Ibu, kerja-kerja ini yang harus terlihat di pesantren. Saya diamanati untuk menjadi anggota DPR RI. Saya sebenarnya pingin berkali-kali bintang ke Ketum, ke Mas Mohaimin. Saya bilang, Ketum, kalau ingin PKB terus terlihat, maka tolong Cirebon harus dijadikan eksperimentasi politik. Ada rumah sakitnya, ada mallnya, ada bantuan langsung ke tengah masyarakat. Hari ini kita sedih bahwa Pak, Iran yang katanya Syiah itu tiba-tiba sudah membuat rudal Fatah, sijil balistik. Itu harganya lumayan, Bapak. Harga satunya itu 17 miliar. Kalau kita jalan dari Israel ke Iran, pakai mobil 14 hari. Kalau pakai pesawat 1,2 jam. Tapi kalau pakai rudal balistik itu dari Teheran menuju Tel Aviv, maka itu hanya butuh waktu 11 menit. Aneh Pak, rudal yang begitu jauh bisa tepat sasaran, bansos yang dekat beda RT tapi tidak tepat sasaran. Mari kita dengarkan tausiah dari Buya Syekhina wa Murabbi Ruhuna Buya Said Akil Siraj. Semoga pesantren ini tambah besar. Saya janji Buya kepada Bu Nyai, ayo kita kerjasama. Nanti insya Allah saya di Komisi 8, mudah-mudahan nanti Pak pertama-tama tentu bikin asramanya, bikin kelasnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Makanya bikin proposalnya yang benar, yang baik. Ini NU biasanya Kang Ajis kalau bikin proposal 40 halaman, 3 halaman pertama Quran hadis, lalu di ujungnya ada kalimat, awas kalau tidak sedekah nanti kualat. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan